Shalom semuanya. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan ya Bu Dian. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya manggilnya ini istriku atau nama atau apa ini? Sebenarnya ini tuh kita tuh tidak disetting Bapak Ibu, tapi setting sama Tuhan. Sebenarnya itu MC-nya itu bukan saya. Ada option pertama, kedua, dan ketiga. Saya itu cadangan. Tapi ternyata Tuhan mempertemukan kita. Yang terakhir itu bilang lagi sakit. Sakit apa itu? Sampai di voice note, ini suaraku nih serak. Nanti juga sama juga, moderator pun juga sama. Sudah dipilih-pilih ternyata tadi pagi ngebel, saya sakit Mbak Dian. Ya udah, otomatis kita all in, bayarannya gede loh ya nih Mbak. Iya nanti. Mas Rono, ketua panitianya. Ya jadi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita akan bersarasehan, bukan biston penghiburan, biston pernikahan gitu ya. Tadi hanya cuma fiktif ya Pak. Fiktif ya. Fiktif, cerita fiktif, jadi jangan ditiru. Tapi siapa tahu terjadi di Bapak Ibu semua. Penuh rumah tangga itu penuh konflik keluarga. Iya, ada konfliknya, ada senangnya gitu ya. Iya, pasti kerikil-kerikil itu pasti ada. Iya. Bapak Ibu, terima kasih saudara kerawuhannya untuk malam hari ini di pembukaan bahan dasar keluarga di tahun 2022. Kita tepuk tangan semuanya untuk menyambut, dan jargon kita hari ini ada jargonnya ya, 1 bulan ini ya. 1 bulan ini adalah, tayangkan dulu Mas Niko. Oh sudah itu, sudah. Yeah. Kalau saya bilang keluargaku no konflik, be happy. Keluargaku jumpa Allah penuh makna cinta. Yes. Ya. Yes. Yeah. Gitu ya. Semua bangkit berdiri semua. Yuk kita bangkit berdiri. Ya, jargonnya sekali lagi ya. Kok saya bilang keluargaku semua, tirukan gayanya saya ya. 3, 2, raket. Ya. Contoh dulu. Dulu. Sudah kelihatan. Yo, sini. Sini. Keluargaku no konflik, be happy. Keluargaku jumpa Allah penuh makna cinta. Yes. Gampang ya? Hah? Gimana Pak? Diulangi. Sekali lagi. Enggak ada, nanti bisa ngarang ya. Keluargaku no konflik, be happy. Keluargaku berjumpa Allah penuh makna cinta. Yes. Gampang ya. Sekali lagi nanti kalau tiba-tiba dari kami ada jargonnya, nanti dari Pak Sukrisna pun juga ada jargon itu ya Pak nanti ya. Ke jemaat biar enggak itu ngantuk Pak nanti Pak ya. Ya, keluargaku no konflik, be happy. Keluargaku jumpa Allah penuh makna cinta. Yes. Kurang semangat sekali lagi. Keluargaku no konflik, be happy. Keluargaku jumpa Allah penuh makna cinta. Yes. Oke, silakan duduk. Kita mau pujikan lagu pujian bertemu dalam kasihnya. Dalam kasihnya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Tepuk tangan ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
semua di dalam keluarga Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam keluarga Tuhan. Sekali lagi, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam keluarga Tuhan. Dalam keluarga Tuhan. Di dalam keluarga Tuhan. Keluargaku, no konflik. Be happy. Keluargaku, jumpa Allah. Penuh makna cinta. Yes. Ya, terima kasih. Mari kita awali dengan doa dan langsung lanjutkan dengan kata sambutan oleh Bapak Sarono Widodo. Kami silahkan, Pak. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah, kami menaikkan rasa syukur kami pada petang sore hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Memasuki bulan keluarga ini Tuhan, biarlah Allah menolong kami di dalam kegiatan-kegiatan kami mulai hari ini dan pada hari Minggu untuk ibadah pembukaan bulan keluarga sampai pada akhir nanti kegiatan kami. Terkhusus malam ini Tuhan, kami mohon pimpinanmu di dalam kami melaksanakan sarasehan. Terkhusus ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Sukrisno yang akan menyampaikan di dalam sarasehan pada sore hari ini. Berkati kami semua dan biarlah Roh Allah sendiri yang memimpin jalannya acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langsung sambutan ya. Selamat sore, salam Bapak Ibu, Saudara. Ya. Tadi ada drama dalam satu sesi, lebih kurang 5 menit itu menggugah kita, mengingatkan ternyata kita sudah berapa tahun tidak berjumpa di dalam model sarasehan semacam ini. Nah, tentu kesempatan yang baik ini menjadi kerinduan kita bersama Bapak Ibu. Nah, memasuki di dalam bulan keluarga sama seperti dalam kegiatan-kegiatan di gereja-gereja Kristen Jawa pada khususnya dan Sinode GKJ GKI Jawa Tengah, kita akan memasuki bulan keluarga ini dengan pembukaan ibadah pada hari Minggu depan, di mana kita akan mengawali kegiatan ini pada saat kesempatan sore ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Kris yang sudah rawuh kersa untuk mengisi acara sarasehan, dan tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis yang sudah hadir, jemaat yang sudah banyak, ini ada 600 nih. 600, gereja kita kan 1.200 ya kapasitasnya, jadi sudah memenuhi syarat lah. Di luar masih antri Mas Rono. Wah, di luar masih antri. Ya. Saya ketika tadi ada short fragment itu di luar apa namanya jadwal. Saya tidak tahu sebagai ketua juga nggak tahu kalau ada itu gitu loh. Tiba-tiba saya pikir dimulai atau belum ya, kok sudah ngomong sendiri-sendiri begitu. Dari itu saya bisa menyimak bahwa sebenarnya keluarga itu akan banyak hal ya, dinamika keluarga. Tadi Bu Deki maksudnya.
belum pernah dikasih apa? Emas ya. Waduh, tadi kalau aku jadi Pak Deki tak jawab, loh itu di dapur aja emas banyak sekali kok, tinggal ngambil diguntingi aja kan banyak gitu. Jadi membuat istri itu harus bagaimana supaya hidupnya senang itu kan berbagai cara, termasuk bagaimana cara menyenangkan suami kan begitu, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan apa-apa yang menjadi ketertarikan, tetapi sapaan ya, perhatian itu merupakan bagian yang juga tidak kalah penting. Bapak Ibu, kembali kepada agenda bulan keluarga kita, bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh panitia dalam hal ini, di mana bulan keluarga tahun 2022 ini, tema yang diberikan di dalam bulan keluarga adalah keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Ya, semoga nanti sore ini dengan Sarasian Bandasar ini Pak Pendeta akan mengupas ya lebih dalam lagi, karena kapasitas saya tidak untuk mengupas, jadi nanti Pak Pendeta saja. Kemudian kegiatan-kegiatan yang serangkaian kegiatan di dalam bulan keluarga ini termasuk di dalam peribadatan minggu Bapak Ibu, dan juga di dalam kegiatan PAPD di blok masing-masing. Nah, untuk itu memang kami dari panitia berharap ketua blok untuk bisa mengkoordinir ya kegiatan-kegiatan, karena itu dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan yang biasanya bersamaan dengan PAPD pada kegiatan rutin di situ. Ada satu kegiatan Bapak Ibu yang juga ini ya boleh dikatakan refreshing gitu ya, kan kita sudah lama tidak jalan-jalan, cuman ini jalan-jalan sore, tidak jalan-jalan pagi. Bedanya apa? Bedanya kalau pagi matahari terbit, ini matahari mau terbenam. Cuman di situ aja. Tapi tidak mengurangi makna kebersamaan. Jadi intinya sebenarnya tidak hanya di jalan sehatnya itu, tapi juga kebersamaan kita, karena setelah itu kita akan mengadakan lomba-lomba nanti ya. Ada beberapa lomba yang nanti terwakili oleh blok masing-masing. Oleh karena itu mari semarakkan ya bulan keluarga ini, karena bulan keluarga ini juga dari kita untuk kita semua ya, mulai dari yang anak-anak kecil, balita, sampai yang sudah sepuh, semua bersama-sama di dalam kebersamaan bulan keluarga. Nah, tentu di dalam kegiatan nanti Bapak Ibu, panitia mempersiapkan untuk sejumlah door prize yang menarik, dan kami juga berharap kalau dari jemaat akan memberikan door prize, ya kami akan terima dengan senang hati, karena nanti akan kita juga bagikan kepada jemaat dalam kegiatan pada saat jalan sore tadi. Kemudian yang terakhir, di dalam serangkaian bulan keluarga Bapak Ibu, ibadah minggu penutupan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, di mana sekaligus merupakan kebaktian intergenerasional. Ya, apa intergenerasional? Ya, mari kita nanti datang di ibadah itu untuk bisa memahami maksud dari ibadah itu. Dan ibadah hanya dilaksanakan satu kali di dalam ibadah pagi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ini dengan adanya COVID ini, perubahan-perubahan jadwal ini memang harus benar-benar ditempel di depan gereja, karena ada yang saya kemarin hari Minggu itu tidak sadar, saya bangun jam 5 terus mandi mau berangkat, istri saya bilang, loh ibadahnya kan jam 8. Saya tuh kok ya nggak inget bahwa ibadahnya sudah berubah gitu loh, karena asik dengan online gitu. Jadi mungkin itu yang di depan sementara perlu ditempeli gitu, karena kemarin pas ibadah jam 8 ada yang setengah 9 ya, jadi masih mikirnya masih sama dengan di situ. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berharap dukungan ya, partisipasi dari jemaat untuk meramaikan kegiatan baik di blok masing-masing maupun nanti pada saat ibadah dan pada saat nanti jalan sehat. Demikian lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada Bu Deki dan Pak Deki. Terima kasih.
Ya. Nuwun. Matur nuwun Mas Sarono. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sudah dijelaskan oleh Bapak Sarono bahwa dalam rangkaian bulan keluarga ini ada kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya. Selain PAPD, ada jalan-jalan sore ya Budian. Jalan-jalan sore dan lomba. Lomba ya. Ada door prize ya. Prize-nya itu ada. Sepertinya saya kemarin lihat di kantor gereja. Benar ada enggak ya Pak? Sepeda lipat. Kata itu dari siapa? Berapa lipat itu? Lipatnya ada berapa lipat? Ada kok. Iya. Mau dipas-pas Nggak apa. yuk. Berarti bagi Bapak Ibu yang pingin Naik sepeda. bukan naik sepeda. ikut memberikan Oh apa? iya. Ikut menyumbang Door prize. door prize ya. Dengan senang hati gitu ya. Mungkin kulkas 5 pintu ya. Kalau saya nanti wahana bermain di wahana main aja di Java Mall. Oh iya. Main eskalator. Naik turun. Naik turun. Boleh. Ya. Ya, baik Budian. Ya. Sebelum kita mendengarkan Ya. apa? Penjelasan dari Bapak Sukrisno Purwanto. Ya, ada sedikit games dan Biar badan sharing kita nanti ya. Untuk yang pertama ada games dulu nih. Biar iya. sedikit, enggak ambil 1 menit aja wes ya. Sebutkan suku kata yang berawalan dengan kon. Nah, Apa? kon. Kom. K-O-N. Oh. Nah. Yang cepat nanti dapat hadiah pas door prize. Dia jalan sehat. Oh ini dicatat dulu. Ini utang dulu maksudnya itu. Ada jawaban yang satu yang nanti clue-nya di bulan keluarga ini. Nah, oke. Monggo jemaat, ada jawaban yang satu kata yang dimulai dari huruf K-O-N. Tapi ini enggak saru loh ya, enggak saru ya. Sekali lagi kita enggak boleh saru di gereja ya Pak Stago ya. Ya Bapak Ibu, satu kata tadi anti hurufnya itu yang benar, berarti itu kita akan pecah dan kita akan selesaikan di sarasehan nanti. Ya, monggo Bu. Kompak, K-O-N no. Salah. Kontak, terus. Monggo Pak. Kon kali kong. Ya. Mbak Marta konflik. Ya. Apa? Mas. Konco. Ya. Konco, apalagi siapa Papur, lagi? papur. Kondangan. Ya, oke. Apa? Konsultasi. Ya. Oke. Ya, pasti apa? Konde. Konspirasi. Konspirasi. Maju dulu. Kondusif. Apalagi? Oh, Bu Vera angkat tangan 2 tadi. Oh, bukan dong. Konsolidasi, ya. Apalagi? Konsumsi ya, penting itu penting. Oke, Pak. Kontrol, ya. Apalagi? Konflik. Ya. Oh, belum. KON itu ya, KOM ya itu ya. Sudah? Apalagi, Pak? Pak Tarto? Konfigurasi, ya, konfigurasi. Kondisi. Ya, Bu Kaswati. Anak muda ini yang biasa jualan. Ya, ini apa nih? Konsinyasi begitu. Konseling. Apalagi? Konslet. Konaris Surabaya. Ya, terima kasih. Banyak ternyata dia kon tadi ya. Ternyata kalau konflik butuh konsumsi, butuh dikondisikan, butuh dikonsultasikan, butuh dikondusifkan dan dikondusifkan, dan enggak tahu. Betul. Tak kirain bikin tenang, Pak. Berarti kata-kata KON itu berarti ternyata di bulan keluarga ini ya dibuat game sedikit, banyak sekali hal-hal yang membuat kita semakin terkondisi dan terkonkon. Tapi jangan sampai Ya. Itu. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sarasehan. Mari kita sama-sama untuk persiapkan diri kita dengan pujian Bila Yesus berada di tengah keluarga.
Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Monggo Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto bisa mempersiapkan, silahkan, dan juga sekaligus bisa memperkenalkan diri ya Pak. Monggo kami persilakan di podium apa di mana, monggo kersawanipun Bapak. Sesuai muhrim. Selamat malam Bapak Ibu. Nggih, ini saya dari tadi ndredeg tegang karena sudah sekian tadi ngendikake Ibu siapa ya, sudah sekian tahun lamanya saya tidak ke sini untuk melayani. Jadi ini yang pertama setelah sekian tahun lamanya, jadi agak grogi. Kalau ketemu Mas Teguhnya sudah sering jadi enggak grogi, tapi ketemu Bapak Ibunya yang grogi. Bapak Ibu, saudara-saudara, derek tepang saya Sukrisno Purwanto. Barangkali karena sudah lama enggak ketemu dan mungkin sebagian ada yang sudah pernah kena COVID, kan katanya ingatannya memudar ya. Saya juga 3 kali hampir terkena COVID tapi lolos terus. Enggak tahu ini apakah antara mukjizat Tuhan atau kekuatan saya. Walah. Nah, saya dari GKJ Ngalian yang paling pucuk sana, sekitar 30 menit dari sini. Nah, ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh panitia GKJ Wisma Panunggal Merican untuk melayani di Sarasehan bahan apa tadi tulisannya? Bahan dasar bulan keluarga. Nah, ini yang nanti mau saya sampaikan Bapak Ibu bukan dari saya seutuhnya, tapi saya coba merangkum semampu saya materi berat yang disampaikan oleh tim penyusun bulan keluarga dari LPP Sinode GKJ. Saya lulus dari Duta Wacana itu 6 tahun Bapak Ibu. Jadi le sinau ki ternyata butuh waktu lama. Saya nggak tahu Pak Teguh mungkin 4 tahun ya sekolah ya. Malah 3 tahun mungkin ya. Saya butuh 6 tahun untuk lulus, jadi butuh mencerna tenanan gitu. Jadi semoga nanti apa yang saya cerna, yang saya coba sederhanakan, nanti Bapak Ibu bisa memahami. Kalau nanti dibuka tanya jawab, saya mohon jangan bertanya. Karena saya juga enggak mudeng. Tapi ya nanti saya jawab sekenanya, maksudnya semampu saya. Kalau saya nanti bingung dan enggak tahu jawabannya, saya bersyukur ditemani Pak Teguh ini, senior saya di Duta Wacana. Selisih berapa tahun yang kita ya Pak Teguh ya? Jenengan tuh angkatan berapa sih? Hah? Lali mlebu kuliah iki. Ketok ya wis kena Covid iki. Berapa? 94. Nah, berarti selisih 11 tahun, saya 2003 masuk. Jadi kakak angkatan saya selisih 11 tahun. Nah, saya nanti coba untuk menyederhanakan dan menyampaikan apa yang saya pahami dari materi itu. Semoga ini juga menjadi semacam pemantik untuk panjenengan jemaat GKJ WPM Wisma Panunggal Merican untuk bagaimana menghayati tema-tema yang disuguhkan atau ditawarkan oleh LPP Sinode GKJ selama sebulan itu, baik itu dari ibadahnya, tema ibadahnya, baik itu dari tema-tema PA-nya atau tema-tema persekutuan doanya. Oleh karena itu, kiranya ini bisa membantu. Kita mulai saja nggih. Saya supaya bisa satu langkah lebih awal, saya buka ke PA, tapi nanti juga di sana ditayangkan. Bapak Ibu ada gambar, ada slide berikutnya barangkali.
Nah, kalau ditanya hidup bermakna dalam konsepnya, dalam hidup berkeluarga, menurut Bapak Ibu yang disebut hidup bermakna itu apa? Hidup bermakna dalam keluarga itu menurut saya, Mas Krisno, panggil saya Mas saja ya, jangan Pak ya. Saya ubahnya mulai ada ini, jadi kalau panjenengan manggil saya Pak Pek, saya cepat ubanan ini. Menurut Bapak Ibu, hidup bermakna dalam konsep keluarga itu yang kayak apa? Apakah nggak punya masalah kayak tadi apa namanya jargon ya? Keluargaku no konflik gitu. Apakah itu yang disebut hidup bermakna atau bagaimana? Boleh saya tanya ya. Ada yang mau menjawab hidup bermakna dalam konsep keluarga? Nggak boleh jawab. Masuk. Hidup bermakna dalam konsep keluarga menurut Bapak Ibu itu apa? Boleh satu atau dua mewakili? Ada? Boleh langsung Pak Teguh. Diwakili guru saya. Harmonis. Bu Sri Rahayu. Harmonis, hidup bermakna itu harmonis. Artinya kalau harmonis itu apakah tidak ribut atau pripun, Yang? Atau rukun-rukun atau pripun? Ada saling pengertian, saling menyayangi, saling menghargai. Mengerti, menyayangi, menghargai. Menurut Eyang Suroyo, matur nuwun Eyang. Nah, artinya itu gambaran ideal bagi kita barangkali ya, sebagian sepakat ya. Secara sederhana hidup bermakna dalam konsep keluarga itu harmonis. Ada pengertian, menyayangi, dan menghargai. Dan harapannya ini dipegang terus, baik itu ketika senang maupun ketika tidak senang. Ketika rukun maupun tidak rukun, itu pengertian, menyayangi, menghargai. Idealnya begitu nggih? Saya tanya, kalau Bapak Ibu lagi ribut itu sedang menyayangi apa enggak? Tadi fragmennya lucu ya. Aku ki jane yo iso urip dhewe. Saya kok kayak teringat siapa ngono sing ngomong ngono iki. Saya enggak bilang istri saya ya. Nah, kalau pas lagi ribut, apakah ada bisa merasakan, aku kayak berantem kayak karo bojoku, tapi aku menghargaimu? Ada nggak yang kayak gitu? Ini refleksi terakhir, bahwa ribut itu bagian dari cinta kasih. Tapi ketika ributnya, lali cinta lali. Nah, ya. Tapi itu tataran ideal yang mungkin kita bisa sepakati bersama, bisa kita terima. Bahwa hidup bermakna itu tataran idealnya tadi yang disampaikan Eyang, menghargai, mencintai, menghormati. Jadi kalau boleh kita lihat dari gambar ini. Hidup bermakna ini kalau lihat ini sinten, siapa yang tepang? Ada julukannya. Sultan siapa? Sultan mana? Sultan Andara. Wah ini kayaknya emak-emak infotainment ini. Jo, mbokmu luar biasa Jo. Saya kenal Jojo anaknya Bu, saya lupa namanya Bu. Bu, ini karena sama-sama di Pesparawi. Maksud saya suara saya sih nggak bagus, suara Mas Jojo yang bagus. Siapa tadi namanya? Raffi Ahmad, ini dikenal sebagai Sultan Andara. Siapa sih yang nggak pengen kayak ini ya? Siapa yang nggak pengen loh, masih muda, umurnya sama saya, tuaan saya. Anaknya baru, ya ampun 2, itu siapa itu Rafathar itu umur berapa sih? SD kelas 1 aja sudah belum ya? Sudah belum Bu? Sudah SD kelas 1 belum Rafathar? Sudah kelas 1? Oh iya, wah nanti saya harus tanya beliau lagi. Siapa yang nggak mau loh?
Itu kan gambaran ideal orang yang punya hidup bermakna ya. Lahir bahagia, muda kaya raya, mati masuk. Harapannya kan ngono wisan. Istrinya cantik, suaminya yo Raffi Ahmad kan ganteng ora? Ganteng lah ya, wong wis duwe bojo ya. Nah, terus anak-anaknya juga lucu-lucu, gemesi. Bukan mbokne ya, anaknya sing gemesi. Nah, itu secara manusiawi bisa orang menggambarkan, wah ini gambaran hidup ideal nih. Orang hidupnya penuh makna karena enggak ada kekurangan apa-apa sih. Seolah-olah enggak ada masalah. Kalau enggak ada masalah, hidupnya jadi penuh arti, penuh makna. Atau kalau misalnya itu terlalu tinggi, secara umum orang yang menggambarkan hidup makna, penuh makna dalam hidup berkeluarga itu kayak gambar yang kedua. Kalau yang pertama itu kayaknya terlalu ideal banget, susah digapai, kayak punuk merindukan bulan. Yang kedua ini mungkin yang seperti hidup sehari-hari ya. Jadi ada suami istri masak bareng, kita seneng banget, bahagia banget. Siapa yang kalau di rumah masak bareng kayak gini? Ora ono. Mbok pisan-pisan toh. Ora gurung nang Google. Itu saya temukan di Mbah Google. Wah, dapurnya sempit, Pak. Gur cukup wong siji. Nah, ini gambaran lebih sederhana deh yang dicari orang ketika mendambakan hidup bermakna selain yang tadi disampaikan yang tadi. Bahagia, Pak, Raono bahagia Mas Krisno, Raono pertengkaran, Raono keributan. Hanya masak wae iso guyang-guyu. Biasanya ki aku dimasake bojoku ki aku masake bojoku ki komentari. Yo sing kasinen, yo sing kepedesen, yo sing apalagi? Anyep, yo sing serang genah-genah, rano apresiasine babar blas. Dimasak kira dintekke, malah jajan nang jopo ora kabar-kabar. Saya teringat siapa ya kayak gitu ya. Bukan saya lah. Nah, kayak gitu. Jadi tapi ini jadi merasa bermakna bagi istri misalnya ketika bisa makan bareng, bagi anak juga merasa bermakna ketika orang tuanya kayak gitu, bahagia gitu. Pasangan yang luar biasa ini, beda ras ya. Yang satu hitam, yang satu Chinese kayaknya. Nah ini gambaran secara manusiawi hidup bermakna dalam konsep keluarga itu ketika semuanya kecukupan atau enggak ada masalah atau enggak kekurangan sama sekali atau paling tidak bisa ketawa-ketawa lah kayak gini. Mungkin akeh masalah, mungkin duit ya kurang, utang kono kene, tetapi masih bisa ketawa-ketawa kayak gitulah paling enggak. Wis duit kurang, wis utang kono kene, ora iso guyon, wah lah. Dah kaya ngapa uripe ya nang keluarga ya. Nah, hidup bermakna kadang-kadang digambarkan sesederhana itu. Maka yang perlu kemudian orang tidak membayangkan hidup bermakna dalam keluarga itu ketika gambarnya kayak gini. Lanjut. Ngapain nih? Orang nggak mau kalau dan nggak bisa membayangkan kebermaknaan hidup itu ketika justru malah menangis. Justru ketika hidupnya menderita. Sulit untuk mencari iki tujuan uripku ki apa, makna hidupku itu apa kalau hidupku sepanjang hidup kayak tadi Bu Yuni ya. Bu Yus. Saya ingat Y-nya aja. Bu Yus itu barangkali hampir beberapa tahun terakhir ini penuh dengan nyun sewu, penuh dengan penderitaan dalam tanda kutip, kalau boleh saya matur. Sulit untuk merasakan, wah hidup bermakna itu kayak apa, nek selalu kayak gini terus, selalu ada pergumulan terus, selalu ada pencobaan terus. Sehingga kalau bisa kita menolak. Nah, gambaran selanjutnya Bapak Ibu, next. Gambaran selanjutnya kemudian adalah ternyata lanjut, nek bisa tidak seperti itu. Lanjut. Tapi ternyata tidak semudah itu kan Bapak Ibu. Tidak semudah itu Marimar. Hidup
bermakna itu tidak semudah ketika kita membayangkan bahwa hidup tidak punya masalah, hidup berkelimpahan, punya mobil 5, rumahnya kemelarah-melarah, kemudian tidak punya utang, itu belum tentu hidupnya penuh makna. Lalu tidak menderita, itu belum tentu hidupnya penuh makna. Nah, ternyata tidak semudah itu. Kalau lihat dari kamus selanjutnya, ditampilkan semua aja itu satu slide-nya. Kalau melihat dari kamusnya, bahasa Indonesia, makna itu adalah arti, maksud, pembicara, atau penulis. Jadi kalau dilihat dari arti makna itu apa toh? Hidup bermakna, hidup penuh makna itu gimana toh? Menemukan makna. Nah, makna itu apa? Makna itu arti, maksud, pembicara, atau penulis. Maksud pembicara. Jadi kalau saya ngomong itu Bapak Ibu maksud, nangkep artinya. Penulis, kalau Bapak Ibu baca itu nangkep maksudnya apa. Nah, sekalipun bahasanya jelimet tapi nangkep maksudnya apa. Itu kalau dari bahasa Indonesia. Terjemahan bebasnya makna adalah sesuatu yang dirasakan penting. Penting ya Bapak Ibu. Penting, benar, berharga, memberikan nilai khusus bagi seseorang dan pantas dijadikan sebagai tujuan hidup. Ini terjemahan bebasnya. Dan ada seorang tokoh namanya Frankl bacanya kalau nggak salah. Itu makna hidup itu tidak melulu soal keseimbangan batin yang kemudian landai-landai aja hidupnya, tenang-tenang aja hidupnya. Tetapi juga soal ketegangan batin yang naik turun. Bisa naik, lalu tiba-tiba jedok. Naik lagi, tiba-tiba jedok. Bahkan belum sampai naik, udah jedok lagi. Nah itu justru malah terkait membantu orang untuk menemukan dan menentukan kita menemukan atau mendapatkan makna hidup yang lebih berkualitas. Jadi kalau biasanya kita menggambarkan makna hidup itu sesuatu yang tadi tidak ada masalah, tidak punya hutang, penuh dengan kemakmuran dan sebagainya, itu ternyata tidak begitu. Tapi justru dari ketegangan batin ketika ada persoalan, ketika ada konflik, maka tadi saya itu batin. Ketika jargonnya itu adalah keluargaku no konflik. Ini kritiknya. Hati-hati justru malah ketika no konflik itu jangan-jangan malah nggak menemukan makna hidup karena tenang baik gitu. Seolah-olah mendambakan nek iso ora ono konflik, kan nggak mungkin. Mana ada? Boleh ngacung. Keluarga yang nggak punya konflik. Nggak ada. Maka menemukan makna hidup justru dari semua realitas kehidupan termasuk konflik-konflik yang mungkin drama kayak sinetron itu. Mulai dari ketidakakuran menantu dengan mertua misalnya. Yang itu ada di sinetron-sinetron tapi ternyata juga bagi sebagian orang mengalaminya. Ketidakakuran suami dan istri, ketidakakuran orang tua dengan anak, dan sebagainya. Ketidakakuran cucu dengan mbahnya misalnya kayak gitu, dan sebagainya. Justru di situ menentukan orang menemukan kualitas makna hidup, bukan yang landai-landai saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kalau di buku ditawarkan 3, tapi coba saya merangkumnya hanya 2 saja dengan bahasa saya. Semoga membantu untuk memahami. Yang pertama, itu ketika kita coba secara sederhana menjalani aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan rutinitas itu ternyata juga menentukan Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan makna. Gambar pertama itu gambar orang masak, itu kan sederhana ya. Rutin toh, ibu-ibu kalau masak kan rutin. Tapi ada bapak-bapak yang bisa masak toh? Masak air, malah pantun. Tapi saya yakin ada bapak-bapak yang bisa masak. Masak itu rutinitas. Hanya campuran bawang merah, bawang putih, dioseng di atas minyak, kasih ayam dikit,
lebokke nasi, itu sudah jadi nasi goreng. Dan itu sudah enak banget rasanya, tambah uyah gitu. Itu mungkin rutin, setiap pagi anak saya sarapannya begitu, mintanya nasi goreng terus. Wah, itu rutin. Terus yang bawah juga gitu, nanti ada penjelasannya. Slide next. Melalui karya sehari-hari kita dapat menemukan arti hidup dan menghayatinya sebagai sebuah hal penting, benar, berharga, dan memiliki tujuan. Artinya kadang-kadang kita memikirkan menemukan makna hidup itu dari sesuatu peristiwa yang besar. Oh, saya menemukan makna hidup ketika naik jabatan. Oh, saya menemukan makna hidup misalnya ketika pengalaman saya menemukan makna hidup ketika saya berhasil pindah alih pelayanan dari GKJ Salib Putih ke Ngalian misalnya. Itu kan sesuatu yang besar misalnya. Wah, ini kita kadang-kadang berpikir besar yang, makna hidup itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang spektakuler, cetar membahana. Tapi dari sini kita diajak untuk melihat justru dari keseharian kita, dari ketika kita melakukan karya sehari-hari, mulai dari pekerjaan sehari-hari sampai pada rutinitas di rumah, itu bisa kita hayati dan bisa kita pakai untuk menemukan makna hidup. Menjadi sebuah hal penting, benar, berharga, dan memiliki tujuan. Misalnya kalau soal masak, ibu-ibu yang masak, itu mungkin mikirnya, bendino ki masak aku, wey. Tetapi justru dari masakan itu, Bapak Ibu, dari masakan yang dibuat, menjadi penuh makna ketika berpikir bahwa saya memperhatikan kesehatan, gizi, seisi rumah. Beda kalau nggak berpikir bahwa sing penting aku masak, sing penting do wareg. Kebayang ya? Kita kan biasanya kalau masak wae lah. Sing penting ono bahane, ra ono bahane tuku gitu. Tapi tidak ada makna yang misalnya kalau mau coba merenungkan sedikit saja. Dengan masak ini, anak-anak ora kapiran, ini saya bahasanya mungkin agak kasar ya. Anak-anak enggak kelaparan, gizinya terjamin karena tidak jajan di luar, lebih sehat, lebih irit. Wah. Apalagi? Pernah kepikiran kayak gitu enggak Bapak Ibu? Kalau pernah luar biasa. Gur masak loh. Nyapu ki ora gur misale bapak-bapak dijatah nyapu, ora gur mergo ben ora diseneni bojone. Godhog banyu, Bu. Nek wedang wis ora digodhog. Godhog banyu misalnya gitu ya. Nah, itu kalau mau ditelisik betul itu sebenarnya mengandung makna yang besar. Tidak selalu dari peristiwa-peristiwa atau dari momentum atau dari status yang lebih tinggi dari yang lain untuk menemukan kebermaknaan hidup. Itu melalui sehari-hari, benar, berharga, dan memiliki tujuan. Selanjutnya, next, Mas, ya. Dan ini bukan sekedar soal rutinitas, Bapak Ibu. Tetapi ternyata juga ditentukan dari sikap positif, rasa cinta pada semua aktivitas, serta cara melakukan aktivitas yang mencerminkan rasa cinta terhadap semua aktivitas itu. Jadi kalau apa-apa dilakukan dengan cinta, kayak tadi masak dengan cinta, kerja dengan cinta, itu sudah membantu kita menemukan makna hidup sederhana. Ketika kondisi normal. Maka yang pertama ini ketekunan menjalani aktivitas kehidupan ini justru ketika kondisinya normal.
Nggak ada masalah ya, nggak lagi ribut loh. Kalau lagi ribut masak ini biasanya jadi nggak enak karena lagi ribut. Bapak Ibu pernah diceritani Pak Teguh belum ya? Ada salah satu pendeta sepuh di GKJ Manahan, itu kunjungan ke rumah warga. Beliau datang ke rumah, rawuh gitu, kula nuwun. Nggih, monggo. Pak Pendeta, ya. Masak apa? Masak tempe, Pak. Oh, aku tak nong buri. Wah, ke belakang ngambil tempe di maem. Wah, enak tenan, ya ampun tempene. Wes ya, aku gur pengen nyicipi masakan tempene enak. Rasa padu nek padu tempene ra enak, aku tak mulih. Maka dari situ Bapak Ibu, kebayang maksudnya ya, rutinitas yang dilakukan dengan cinta, dengan kasih, itu lebih bermakna. Ketimbang melakukannya dengan sing penting bojoku ra nesu-nesu, sing penting bojoku ngenai uang belanja, sing penting wong tuaku ra muring-muring, gitu misalnya kayak gitu. Itu dalam kondisi normal. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi tidak normal? Nah, slide berikutnya. Kondisi tidak normal itu misalnya ketika ada pergumulan, ada persoalan hidup. Maka slide berikutnya terkait ini menyikapi kehidupan. Next, ini enggak ada gambarnya Bapak Ibu, agak membosankan. Next, utuh saja enggak apa-apa. Ya, Viktor Frankl, semoga saya benar bacanya, ini bilang begini, kadang-kadang kita menemukan makna hidup itu kan ketika sukses. Kalau kita merasa sukses itu berarti hidup saya bermakna. Tapi kalau hidupnya itu penuh kegagalan, kita ora ono maknane babar belas. Kalau hidupnya itu wis misalnya sekolah nunggak terus gitu ya. Terus kerja ya gur ngono-ngono wae. Orang nikah-nikah misalnya kayak gitu kan ukuran orang sukses kan kayak gitu ya. Kerjane baik, nah, ternyata kerjanya orang baik, malah biasa-biasa wae, tidak bisa dibanggakan, orang nikah-nikah, misalnya nikah orang gak duwe anak, misalnya kayak gitu misalnya, terus dan sebagainya, itu kemudian jadi tolak ukur kesuksesan. Nah, menurut Viktor Frankl, jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan. Tetapi semakin Anda jadikan kesuksesan sebagai tujuan dan target utama, semakin Anda akan menjauh darinya. Sebab sukses sebagaimana kebahagiaan tidak dapat dikejar. Ia niscaya akan terjadi dan hanya menjadi sebagai efek samping dari pengabdian pada tujuan yang lebih besar ketimbang kepentingan diri sendiri atau sebagai hasil samping dari pelayanan seorang pada orang lain. Jadi kesuksesan dan kebahagiaan itu efek samping Bapak Ibu. Bukan tujuan hidup. Bukan yang menentukan makna hidup. Tapi kalau diawali dari rutinitas yang dilakukan dengan penuh cinta, penuh dedikasi, penuh ketekunan itu niscaya kita akan merasakan sukses dan merasakan bahagia. Tapi jangan jadikan, kalau menurut Mas Viktor, Pak Viktor itu, jangan jadikan kesuksesan dan kebahagiaan jadi tujuannya. Karena itu nggak akan pernah selesai. Kan relatif. Nggak akan pernah selesai kebahagiaan itu. Nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas. Tapi bagaimana kita tekun melakukan setiap tugas dan kewajiban kita dengan penuh cinta, lah itu yang menentukan, yang akhirnya kemudian menjadi imbasnya kita dapat merasa sukses dan merasa bahagia. Pak Viktor juga bilang, kalau kemudian kita merasa gagal dan merasa tidak bermakna ketika merasakan penderitaan, Pak Viktor malah bilang begini, penderitaan itu tidak punya makna justru Bapak Ibu. Mengapa Pak Viktor bilang gitu? Pak Viktor pernah mengalami sesuatu yang mungkin kita nggak pernah kebayang. Nyun sewu, mungkin pengalaman Bu Yus tadi malah kalau dibandingkan dengan Pak Viktor ini belum ada apa-apanya. Mungkin loh ya. Jadi Pak Viktor ini pernah hidup di masa Nazi Jerman. Yang ketika itu semua keturunan darah Yahudi dikumpulkan di konsentrasi camp Jerman. Viktor termasuk yang dikumpulkan di konsentrasi Jerman ini, konsentrasi camp Yahudi ini. Sebenarnya Viktor punya pilihan karena dapat undangan untuk jadi warga negara Amerika.
Tapi dia harus memilih mau jadi warga negara Amerika atau meninggalkan keluarganya atau tetap bareng dengan keluarganya, orang tua dan saudaranya. Akhirnya dia milih untuk bareng dengan keluarganya. Konsekuensinya apa? Dia ditangkap oleh tentara Jerman, dimasukkan ke dalam camp, orang tuanya meninggal kena gas beracun, ibunya meninggal kena gas beracun kalau nggak salah, bapaknya juga meninggal kena sakit karena harus dipaksa kerja terus, kakaknya juga meninggal di camp konsentrasi Jerman, dia yang satu-satunya selamat. Dia yang satu-satunya selamat. Kalau kita jadi dia, Bapak Ibu, wis rasanya pengen mati-mati yo. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton film tentang Nazi Jerman atau enggak. Itu mengerikan sekali. Nah, tapi dia kemudian menemukan sebuah metode terapi yang kemudian saya nggak menyebutkan di sini karena saya nggak terlalu paham dan nggak bisa menjelaskan, tapi metode terapi yang kemudian di kalangan psikologi itu sangat terkenal, logoterapi namanya. Nah, menurut Viktor Frankl, penderitaan itu nggak punya makna. Karena yang punya makna itu justru hidup. Hidup yang punya makna itu. Penderitaan itu biasa aja. Kita bisa mengambil sikap atas penderitaan dan kematian. Orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal, itu biasa aja sebenarnya. Tapi sikap kita yang menentukan. Makanya filsafat Stoa yang disebut stoicisme itu, semua hal dialami manusia itu netral. Semua yang dialami manusia itu netral. Baik seneng, baik sedih, baik kecewa, baik marah, itu janjinya netral pada dirinya. Yang menentukan kita bersikap itu adalah interpretasi atau bagaimana kita menerjemahkan dari apa yang kita alami. Pikiran, persepsi, dan keyakinan dan tindakan. Makanya kan ada orang yang kemudian bisa mengambil refleksi ketika kehilangan orang yang dicintai, ada orang yang kemudian, oh kehilangan banget, ada orang yang kemudian, oh ya wes, memang dia sudah dikehendaki Tuhan. Kan itu persepsi. Nah, jadi interpretasi itu yang kemudian menentukan kita bisa melihat hidup lebih bermakna atau enggak. Cara kita memandang. Nah, selanjutnya. Maka selanjutnya lagi ada David Kessler. Dia ditolong oleh Kubler-Ross ketika kehilangan anaknya. Dia dibantu oleh Kubler-Ross, teori Kubler-Ross, bahwa ada 5 tahapan kedukaan, dia ditolong banget dari 5 tahapan kedukaan. Tapi David Kessler itu kemudian menemukan satu lagi. Kalau 5 itu kan denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Itu yang teori yang ditawarkan Kubler-Ross yang kemudian orang kemudian bisa move on. Tapi menurut David Kessler ditambahi, yaitu meaningfulness, kebermaknaan. Percuma kalau orang bisa move on tapi nggak bisa menemukan makna hidupnya selanjutnya. Nah ini menurut David Kessler. Nah maka Bapak Ibu dari pengalaman David Kessler, ketika masa penderitaan itu dia menemukan kebermaknaan justru dari pengalaman hidupnya. David Kessler itu kehilangan anaknya usia 20 tahun. Anaknya usia 20 tahun, kehilangan anak, meninggal karena narkoba. Kehilangan banget dia. Lama dia bisa sembuh. Akhirnya pakai teori Kubler-Ross dia bisa bangkit lagi, tapi kemudian dia menemukan ada tambahan satu lagi. Percuma bisa bangkit kalau tidak menemukan meaningfulness atau kebermaknaan. Bagaimana kebermaknaan ini dihayati? David Kessler kemudian terjun untuk terlibat menyelamatkan anak-anak dari ketergantungan narkoba. Disitulah bermaknanya hidup yang berkualitas. Maka bermaknanya hidup dari David Kessler itu bukan soal bagaimana saya bisa move on, bagaimana saya bisa mengambil makna hidup saya, tetapi bagaimana hidup saya itu juga berarti untuk orang banyak dari pengalaman hidup saya. Maka tadi ketika Bu Yus tadi bersaksi, itu dalam rangka bisa dilihat dari bagaimana hidup saya juga bermakna dengan saya bersaksi membagi pengalaman saya. Ora gur dipek dhewe. Nah,
Maka doa Reinhold Niebuhr ini mungkin bisa membantu kita untuk menemukan makna hidup. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca ini. Doa Reinhold Niebuhr. Ya Bapa, beri kami keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Keteduhan hati untuk menerima apa yang tidak dapat diubah. Dan pengertian atau hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi antara ketabahan, legowo, dan juga kemudian hikmat membedakan keduanya. Apakah doa ini mengandung unsur ndablek? Nah, saya kira enggak. Tapi doa ini barangkali bisa membantu panjenengan dan saya untuk lebih bisa menemukan makna hidup dari setiap realitas kehidupan. Nah, selanjutnya. Dari Mazmur 105 yang tadi jadi tema, bahan dasar kita. Mazmur 105 begini. Lanjut, tampilkan semua aja. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itu Mazmur 105 bait yang keempat. Kalau baca Mazmur barangkali kalau boleh saya usul bukan Mazmur 105 ayat 4 Bapak Ibu. Tapi ini karena buku Mazmur itu adalah buku nyanyian, kalau boleh saya usul bacanya Mazmur 5 bait 4. Nah, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah ini menurut penafsir dimungkinkan Mazmur ini ditulis setelah pembuangan. Setelah bangsa Israel dibuang. Kalah perang kemudian dibuang. Nah pulang dari pembuangan lalu muncullah Mazmur ini dan pemazmur mengajak untuk melihat dari 3 perspektif. Masa lalu, masa kini, dan masa depan yang membuat pemazmur berpegang teguh pada janji Allah. Maka ini mencoba mengajak kita untuk supaya menemukan makna hidup itu adalah lihat sejarah masa lalu. Kita itu sudah mengalami apa saja toh janjane? Kok kita sudah bisa sampai detik ini itu apa saja yang sudah kita alami? Kalau kita merasa kemarin-kemarin itu sudah mengalami hal yang berat, kok bisa sampai detik ini? Kuwi mergo sapa? Apakah karena kuatku atau karena Tuhan? Lalu yang masa kini, saya sekarang merasakan apa? Apa yang sedang saya pergumulkan? Dan masa depan itu terkait harapan-harapan, saya punya harapan apa toh? Pengharapan kepada Tuhan itu apa? Nah ini yang kemudian ditawarkan dalam LPPS itu terkait menemukan makna hidup itu, coba merenungkan biyen ki ngalami apa? Nek biyen hal yang berat ketika itu aja bisa dialami, kalau sekarang saya mengalami hal yang berat, itu aja ditolong Tuhan, apalagi besok. Nah maka ini kiranya membantu ayat ini untuk menemukan makna hidup. Lanjut. Nah maka selayaknya relasi Trinitas yang kita hayati, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keluarga kiranya juga menemukan makna di tengah realitas kehidupan, bahkan situasi keluarga yang tidak ideal sekalipun. Mengapa saya bilang begitu, keluarga yang tidak ideal sekalipun? Karena kan realitasnya, ya harapannya keluarga Bapak Ibu yang hadir di sini ideal semua ya, nggak ada yang berseteru satu dengan yang lain ya, anggota keluarganya. Tapi toh faktanya ada juga keluarga yang tidak ideal. Kalau boleh saya bersaksi, keluarga besar saya nggak ideal. Masih ada yang nggak rukun sampai sekarang. Nah ini relasi Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu mengajak kita untuk melihat karya Allah di masa lalu. Putra itu kalau boleh digambarkan karya Tuhan Yesus saat ini yang menolong saya. Roh Kudus adalah pengharapan besok roh yang akan menolong saya ini. Ini menjadi membantu kita menemukan makna di tengah realitas kehidupan yang naik turun. Nah ini teorinya Bapak Ibu. Lanjut. Gampang enggak? Enggak gampang.
Enggak gampang. Kayak gitu itu enggak gampang. Untuk menemukan makna hidup, bagaimana bisa menemukan, oh ternyata keluarga saya berarti, saya penuh makna, saya berharga buat keluarga, saya dibutuhkan keluarga, keluarga saya dibutuhkan oleh masyarakat, itu enggak gampang. Karena apa? Karena dibutuhkan selain yang tadi disampaikan Eyang, menghargai, menghormati, mencintai, dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Dibutuhkan kerendahan diri untuk nyelondoh, untuk aku kira selalu benar. Karena nek pas ada konflik itu kan, kalau ada persoalan kan akan merasa, aku ki kurang apa meneh Gusti, kan gitu ya. Aku ki salah apa meneh Gusti. Justru pertanyaan yang kayak gitu, itu menunjukkan kearogansian kita Bapak Ibu. Kita kurang nyelondoh lagi sama Gusti Allah. Kurang nyelondoh piye meneh to Mas Krisno? Lah ketika kita menanyakan kayak gitu justru kita arogan. Maka enggak gampang. Menekan harga diri dengan nyelondoh di hadapan Tuhan itu enggak gampang. Kok tekan harga diri? Gusti Yesus itu sampai mengorbankan harga diri, makanya sampai mau mati di kayu salib. Nah maka ini enggak gampang. Tapi bukan berarti mustahil. Kalau kita minta tolong kepada Roh Kudus untuk membantu kita dibantu untuk menemukan makna hidup yang lebih berarti ketimbang hanya yang datar-datar saja, ketimbang gambaran manusiawi. Oh enggak punya masalah, enggak punya utang, oh saya berkelimpahan gitu. Belum tentu begitu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi saya harap enggak ada pertanyaan. Matur nuwun. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi Pak Kris. Pak, belum selesai, sebentar, sini duduk sini dulu sebentar. Siapa tahu ada yang bertanya, ini Paknya kok nggak bisa ada Pak Teguh, Pak, jangan khawatir. Dia Pak, enggak, pertanyaan gampang. Oh, gitu. Ada pepatah Pak, ada pepatah Jawa kuno, malu bertanya, nggak usah bertanya. Ya, Bapak Ibu, saya buka satu dulu aja. Nanti kalau nggak ada yang satu, yang kedua, yang ketiga, nggak ada. Waktunya cuma 5 menit aja ini Bapak Ibu. Sekarang, ya, monggo, siapa yang mau bertanya perihal tadi, menemukan maknanya apa? Sudah tahu semua, ternyata pengalaman hidupnya itu luar biasa, Bapak Ibunya, saudara semua di sini Pak. Jadi nggak perlu bertanya, tapi dilakoni ya Pak kehidupannya kita ya Pak. Benar enggak Pak? yang penting full senyum. Ya, yang penting nggak no worry, no happy, kok no happy, kok no semua ya. Be happy, nggak ada konflik ya. Yang penting kita suka-suka gitu ya Pak. Walaupun apa Pak, banyak masalah, banyak hutang, banyak apa lagi Pak? Angsuran dan sebagainya mungkin ya Pak. Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang mau tanya? Satu, dua, oh Pak Wiji. Bosnya Mas Diki nih, Yeah, monggo nih. Mas Diki, Pak Wiji, monggo Mas Donis. Ini sepuh Pak, sepuh jangan sampai lho Pak, salah lho Pak jawabannya Pak. Tes. Yes, selamat malam Bapak Ibu semua. Tepangaken Pak Pendeta, nama saya Wijianto. Pak Wiji, usia sudah kepala 7. Jadi kami ini masuk dalam kasepuhan, satu di antara sekian yang sepuh-sepuh. Satu hal yang tadi Bapak sampaikan Pak Pendeta, sangat bagus sekali untuk melandasi hidup di dalam nama Tuhan. Artinya, kehidupan keluarga Kristen harus menjadi teladan, baik itu di dalam lingkungan kerja maupun juga di lingkungan rumah tangga, RT dan sebagainya. Pemahaman kami mungkin apa salah apa betul. Sebetulnya tadi sudah dikupas makna, itu adalah punya nilai, punya daya, punya karisma apa. Tapi bagi saya sebetulnya, hidup saya itu kalau punya makna kalau saya itu mendapat kasih Tuhan. Ini makna. Sehingga sebetulnya
kaki kita ini saat ini ada di dunia, tapi besok juga akan menuju ke alam yang lain. Artinya apa? Bahwa hidup saat ini juga sebagai bekal untuk nanti hidup di alam sana, menuju rumah Bapa yang sudah disediakan. Ini harus kita pahami. Jadi apa betul apa tidak itu, kasih itu penting, Pak. Kalau kita itu sudah mendapat kasih Tuhan, dimanapun, kayak apapun kehidupan kita itu akan penak saja. Ya, penak itu artinya apa? Dalam susah pasti ada pertolongan. Dalam keadaan sukacita pasti diingatkan dan sebagainya. Karena apa? Ada tuntunan kekuatan yang luar biasa kalau kita mendapat kasih. Nah, bagaimana kita bisa mendapat kasih? Ya kita harus mengasihi yang akan mengasihi kita. Contoh, ketika kita dulu sekolah, dikasih oleh gurunya atau dosennya itu, kita harus kerja, belajar dengan baik, ya, disiplin, itu akan dapat kasih. Juga dalam bekerja juga begitu. Nah, kembali kepada kasih inilah yang landasan kita. Saya mulai sekolah, kerja, pensiun, ini masih ada di lembaga-lembaga yayasan. Hidup kita itu tenang kalau ada tuntunan dari kasih Tuhan. Ini yang penting. Nah, untuk itulah maka saya sangat senang sekali kalau saya membaca di Matius 6 ayat 33 kalau salah itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini utama hidup kita. Maka kalau kita sudah mendapat kasih Tuhan, maka di dalam hukum kasih itulah harus kita lakukan. Mengasihi Tuhan dengan genap hati kita, sepenuh hati kita, juga mengasihi sesama. Kalau hidup kita itu sudah pakai pegangan itu, niscaya hidup kita ini punya makna, arti yang penting. Ini Pak, ini kayak pengalaman yang kepala-kepala 7 ini. Saya pernah dibuang, pernah diungsikan. Kami kalau dapat kasih Tuhan, nyaman saja kita menjalani. Ya, malah di sana juga punya makna yang lain untuk mereka yang memang membutuhkan dari kita. Bukan kehebatan, tapi ketelatenan, ketekunan untuk mengasihi Tuhan, maka itu akan dilimpahkan, dilipat gandakan kasih Tuhan pada kita. Ini yang saya pahami demikian. Itu aja Pak Pendeta. Makasih Segundalu. Langsung ya Pak. Matur nuwun, Pak Wiji nggih. Pak Wiji. Nggih, saya setuju satu hal, tidak setuju dua hal, Pak. Setuju satu hal terkait bahwa ya, hidup kita bermakna karena kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan dulu yang turun kepada kita, yang memberi keselamatan, yang membuat hidup kita bermakna. Sepakat sekali Pak, itu saya setuju sekali. Ketidaksepakatan saya dengan jenengan adalah ketika jenengan tadi ngendika bahwa makanya kita harus mengasihi Tuhan supaya kita dikasihi. Kalau enggak salah tadi ngendika gitu. Nah saya kira itu terbalik, justru kita sudah dikasihi maka kita mengasihi Tuhannya bukan supaya kita dikasihi. Tapi karena kita sudah dikasihi maka kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhannya dimulai dari diwujudkan dengan bersama. Nah, hidup kita bermakna iya, sepakat saya setuju sekali, hidup kita bermakna karena kasih Tuhan. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu, panjenengan kita semua dari lahir sudah dikasihi Tuhan dengan penuh cinta dan kasih. Apakah itu cukup? Mestinya cukup idealnya. Tetapi secara manusiawi kita seringkali merasa belum cukup. Kita seringkali merasa kurang terus. Makanya kemudian adanya ibadah, adanya sarasehan, adanya PA untuk mengingatkan, hei, seperti yang tadi Pak Wiji katakan, kita itu sudah dikasihi. Mari kita temukan makna hidup. Bagaimana caranya menemukan makna hidup? Banyak cara, tadi yang saya sampaikan satu dari sedikit cara. Satu dari banyak cara. Kita manusia seringkali harus sering diselentik untuk bisa menemukan makna hidup yang padahal sudah Tuhan berikan dengan dikasihi dan dicintai. Mengapa?
karena kita sering kayak bangsa Israel, rumangsane wis ditresnani, jadi bangsa pilihan Tuhan, yo uripe sak geleme dhewe. Nah, maka diselentiinya itu yang kemudian harus kiranya mengingatkan kita. Selentiinya itu banyak terjemahannya. Bisa dari pengalaman hidup yang tidak enak, itu cara Tuhan menyelentik misalnya. Kegagalan hidup, cara Tuhan nyelentik untuk bisa menemukan makna hidup, dan sebagainya. Tapi saya sepakat sekali lagi yang disampaikan Pak Wiji, kita sudah dikaruniai Tuhan cinta yang membuat hidup kita bermakna. Terima kasih Pak nambahin itu keren sekali, saya diingatkan itu. Tapi mari kita juga ketika melihat pergumulan kehidupan kita, mungkin boleh deh pakai analogi kita itu sedang diselentik. Saya nggak tahu kita itu dosa apa sama Gusti Allah itu. Tapi mestinya kan kita berdosa ya. Mesti ada salah gitu, maksudnya sedikit atau banyak itu ada dosanya kita itu. Nah, dari pengalaman diselentik Tuhan dari setiap kegagalan atau setiap persoalan dan pergumulan itu, besok khotbah pertama itu adalah minggu pertama itu aku berubah temanya. Semoga besok temanya itu ya Pak ya. Semoga. Kalau di LPPS itu tema pertama minggu pertama besok itu aku berubah. Loh kok temanya aku berubah? Loh berarti ada yang salah dengan hidupku toh? Ada yang enggak benar nih dalam hidupku. Aku berubah, aku bertobat. Nah, bertobatnya semoga sih bertobat tanpa harus diselentik. Tapi kalau kita bertobat dan berubah karena harus diselentik, berarti ya memang kita itu masih anak-anak Tuhan yang memang kudu dikandani. Matur nuwun Pak Wiji. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi jawaban dari Pak Pendeta, begitu Pak Wiji. Ada satu lagi aja yang ibu-ibu atau pemuda, remaja, anak boleh? Saya hitung sampai 3 ya, kalau nggak ada berarti memang sudah cukup ya. 1, 2, 3, berarti udah nggak ada, cukup berarti. Mana? Bapak mana Pak? Bapak paling belakang. Oh enggak jadi Pak, enggak jadi. Sudah jelas Pak Ngationo nggih Pak. Telepon nggih Pak. Oh gitu, oh, berarti ini rempet dikit lah Pak, enggak apa-apa. Monggo Pak Ngationo ada pertanyaan atau pernyataan? Cukup. Nggih. Bagus ya. Demikian Bapak Ibu. Matur nuwun Bapak Pendeta Sukrisno Purwanto yang telah berkenan untuk malam hari ini membawakan sarasehan. Saya tadi ditantang jargon nih. Boleh Pak Ibu? Boleh. Jargonnya kalau tadi panjang banget. Ini saya menawarkan jargon yang 2 kata aja. Oh 3 kata. Keluargaku penuh warna. Warna. Nah, karena warna itu menentukan makna yang jadi banyak banget gitu maksudnya. Keluargaku penuh warna gitu. Matur nuwun itu jargonnya. Matur nuwun Pak Sukrisno. Matur nuwun Pak Pendeta. Nggih. Bapak Ibu, tiba kita di ujung acara untuk sarasehan pada malam hari ini, dan terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir untuk malam hari ini, dan selanjutnya kita akan bertemu kembali untuk minggu mendatang di blok masing-masing. Kita akan mengadakan PA maupun PD dan seterusnya nanti. Juga mohon perkenan Bapak Ibu hadir semua di setiap acara. Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dengan doa penutup oleh Bapak WD Handoko. Kami persilahkan sebelum kita tutup dalam doa. Dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih setiamu. Engkau telah
memimpin kami, menyertai kami di dalam serasian pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami terima di dalam serasian pada malam hari ini, Engkau mampukan kami sehingga kami dapat memahami dan kami dapat melakukan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi Bapak Pendeta Sukresno Purwanto. Biarlah Tuhan memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, sehingga kesemuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bila di dalam serasian ini Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan undur pulang ke rumah kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami dengan penuh rahmat dan damai sejahtera. Bapa yang di surga, itulah harapan kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Widi Handoko. Bapak Ibu, kita akhiri dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Bapak Pendeta Sukirno, terima kasih memberkati Bapak Ibu semuanya. Sugeng Kundur memberkati kita semua. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling apa? Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sugeng Kundur Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua.